Oke, selamat malam semuanya. Saya Uluan Taki Lautza dengan NIM 2022 021027. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dan mempresentasikan presentasi dengan tema strategi memasuki pasar global produk manufaktur buatan Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar di sektor manufaktur, mulai dari otomotif, elektronik, makanan olahan, hingga produk furniture. Namun untuk bersaing di pasar global, dibutuhkan strategi yang tepat dan strategi yang terstruktur. Dalam video ini saya ingin menggunakan contoh perusahaan yaitu PT Astra International Tbk, khususnya pada produk otomotif dan komponen manufakturnya, sebagai ilustrasi penerapan strategi memasuki pasar global. Oke, sebelum itu mari saya jelaskan tentang pengertian dari pasar global itu sendiri. Pasar global adalah kondisi di mana produk tidak hanya dijual di dalam negeri, tapi juga dipasarkan ke berbagai negara dengan karakteristik konsumen, regulasi, dan tingkat persaingan yang berbeda. Bagi perusahaan manufaktur Indonesia, pasar global membuka peluang seperti berikut, yaitu peningkatan volume penjualan yang pertama, yang kedua ada disverifikasi risiko pasar, dan yang ketiga adalah citra merek Indonesia di mata dunia. Namun pasar global menghadirkan tantangan seperti standar kualitas internasional, perbedaan budaya, serta juga persaingan dengan perusahaan multinasional itu sendiri. Oke, selanjutnya ada profil singkat dari perusahaan PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang otomotif, komponen kendaraan, alat berat, dan teknologi industri. Seperti 3 aspek yang sudah saya taruh di sini, yaitu tentang kendaraan roda 4 yang mereka jual, juga komponen-komponen otomotif dari produk yang mereka jual, serta yang terakhir ada alat berat dari mesin industri yang juga mereka jual. Oke, di sini juga ada pertama strategi peningkatan kualitas dan standar internasional. Strategi pertama adalah untuk memastikan produk memenuhi standar internasional. Di sini juga Astra menerapkan 3 aspek untuk itu. Yang pertama adalah sertifikasi ISO, dan kedua standar keselamatan internasional. Yang terakhir ada quality control yang berlapis. Hal ini penting karena konsumen global sangat memperhatikan aspek keselamatan dan daya tahan dan efisiensi produk itu sendiri. Tanpa standar global, produk akan sulit diterima di pasar internasional karena tidak memenuhi standar mereka. Oke, di sini ada strategi kedua, yaitu adaptasi produk dengan pasar tujuan. Setiap negara memiliki kebutuhan dan regulasi yang berbeda-beda. Contohnya adalah kendaraan untuk Timur Tengah harus tahan panas ekstrim karena cuaca di sana sangat ekstrim dan berbeda dengan kita, orang-orang yang tinggal di tropis, memiliki cuaca yang cenderung lebih mild. Yang kedua adalah kendaraan untuk Eropa harus ramah lingkungan dan rendah emisi, karena banyak aktivis dan juga orang-orang di sana yang menerapkan sistem Go Green dan Save the Earth untuk lebih menjaga bumi. Di sini juga Astra menyesuaikan desain, spesifikasi mesin, dan fitur produknya sesuai untuk kebutuhan pasar yang dituju, entah itu Timur Tengah ataupun Eropa ataupun Amerika. Strategi adaptasi ini membuat produk lebih relevan dan juga lebih kompetitif tentunya. Strategi ketiga adalah kerjasama global dan aliansi strategis. Astra tidak berjalan sendiri di sini,
karena perusahaan ini memiliki kerjasama dengan perusahaan global juga tentunya. Seperti beberapa contoh yang terdapat di sini adalah Honda, Toyota, dan juga Isuzu, merek-merek dari Jepang. Aliansi strategis ini memberikan beberapa keuntungan seperti transfer dari teknologi, akses jaringan distribusi global, dan juga peningkatan kepercayaan pasar internasional. Kerjasama ini membantu Astra untuk mempercepat penetrasi pasar global untuk mencapai tujuannya. Yang keempat juga ada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Di era digital, pemasaran global tidak lepas dari teknologi, dan di sini Astra memanfaatkan 3 poin utama, yaitu digital supply chain dan juga sistem produksi berbasis data serta platform digital untuk branding internasional. Dengan digitalisasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan merespon permintaan pasar global dengan lebih cepat lagi. Dan untuk yang kelima yaitu adalah branding produk Indonesia. Branding. Dan strategi ini adalah untuk membangun citra positif produk Indonesia di mata internasional atau di mata global. Dengan ini Astra juga tidak hanya menjual produk, tapi juga membawa identitas Indonesia sebagai negara yang berbasis manufaktur yang berkualitas juga. Brandingan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk buatan Indonesia. Mungkin sekiranya sekian dari saya dan PPT dari presentasi yang bisa saya berikan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ulwan Takilauza dengan NIM 2022 021027 pamit undur diri. Terima kasih.